Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya juga via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Capricorn, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading untuk bulan Maret 2024. Kita langsung lihat ya, ada energi apa yang mungkin akan memasuki kehidupan kamu supaya kamu bisa mengantisipasinya. Kita mulai dengan yang pertama. Oke. Wow. Capricorn. Wow. Kartu yang keluar adalah Seven of Pentacles, King of Cups, dan The Empress. King of Cups nih kayaknya adalah energi orang lain deh, bukan energi kamu deh. Terlepas dia cewek atau cowok, ini energi orang lain kayaknya. Tapi ingat, ini reading umum, jadi bisa jadi ini energi kamu. Cuma yang saya rasakan lebih bukan energi kamu. Ini mungkin energi seseorang yang ada hubungannya secara romantis sama kamu. Jadi bisa orang yang kamu suka, orang yang suka sama kamu, atau pasangan kamu sendiri. Oke? So, Seven of Pentacles diawali dengan kartu ini yang saya rasakan mungkin kamu selama ini sudah, contohnya ya, kamu selama ini sudah menunjukkan kepada King of Cups kalau kamu tertarik sama dia. Ini contoh kalau misalnya kalian belum berpasangan. Kamu sudah memberikan sinyal misalnya, atau kamu sudah berbuat hal-hal yang kira-kira bisa menarik hatinya kepada kamu gitu loh. Atau pokoknya ada usaha-usaha lah yang kamu lakukan untuk bisa membuat King of Cups ini melihat kepada kamu atau tertarik sama kamu. Di Maret ini kemungkinan besar dia tertarik juga, atau kayak yang saya rasakan nih, investasi kamu akhirnya berbuah, akhirnya berhasil, akhirnya mendatangkan keuntungan gitu loh. Jadi saya nggak tahu kan investasi kamu apa terhadap orang ini, kepada si King of Cups ini. Terutama kalau misalnya dalam hal romantis, dalam hal hubungan percintaan, tentunya mungkin kamu kasih, kalau biasanya tuh investasi dalam bentuk perhatian, kasih sayang, pengertian, waktu, atau mungkin kamu bawain dia makanan ke kantornya kayak gitu loh. Jadi investasi itu hitungannya investasi. Di Maret ini dia akhirnya melihat kamu, melihat dalam arti kayaknya Capricorn yang paling cocok nih sama gue gitu loh. Kayaknya Capricorn, gue bisa nih sama Capricorn kayak gitu contohnya. Atau kalau misalnya bukan hubungan romantis, bisa juga ini dalam hal pekerjaan. Misalnya ini bos kamu, King of Cups nih, terlepas dia cewek atau cowok ya, dia misalnya bos kamu. Kamu selama ini sudah berusaha bikin dia melihat kamu, memandang kamu, respect sama kamu, benar-benar menganggap kamu sebagai pegawai yang paling bisa dia percaya. Jadi kamu sudah melakukan usaha-usaha, investasi-investasi untuk bikin dia melihat kamu sebagai seseorang yang paling oke lah, pegawai yang paling oke lah gitu ya. Di bulan Maret ini kejadian. Di bulan Maret ini orang ini benar-benar akan melihat kamu sebagai seseorang yang bisa dia percaya. Karena Seven of Pentacles di sini yang saya rasakan investasi kamu berbuah aja. Investasi kamu akhirnya bisa kamu nikmati. Orang ini akhirnya melihat kepada kamu gitu loh. Di Empress ini adalah energi di mana dia di bulan Maret akan melihat kamu seperti ini. Terlepas kamu cewek atau cowok, ini adalah energinya Capricorn. Orang ini akan melihat kamu seperti di Empress. Wow. Emang bener nih Capricorn bisa diandalkan.
Capricorn nih bener-bener perhatian sekali. Capricorn nih bener-bener tahu bagaimana caranya membuat hati gue jadi tenang. Gue nggak harus khawatir lagi. Gue nggak harus takut lagi dibohongin, dicurangin kayak gitu loh. Jadi yang saya rasakan si King of Cups ini, dia mungkin karena dia raja emosi ya, perasaan ya. Dia sangat terikat, sangat terhubung kan dengan perasaannya. Selama ini mungkin dia ketemu sama orang-orang yang atau berpasangan sama orang-orang yang cuma manis di depannya aja. Ternyata di belakangnya mungkin selingkuh, mungkin ngebohongin dia, mungkin berbuat curang, atau mungkin korupsi kayak gitu loh. Jadi King of Cups ini kan bisa siapa aja ya. Kalau misalnya dalam hal pekerjaan ya mungkin orang ini terlalu sering ditipu sama orang lain. Yang awalnya tuh manis-manis aja, tapi ternyata belakangannya bobrok. Nah, di sini yang saya rasakan, dia akhirnya melihat Capricorn sebagai seseorang yang valid, yang oke banget, adalah karena ternyata memang dalamnya kamu energi di Empress ini. Ini kan energi yang berkelimpahan. Makanya kamu nggak khawatir kamu investasi A, B, C sampai Z karena kamu berkelimpahan. Kamu nggak menganggap wah gue udah melakukan ini itu kok nggak ada balasannya. Enggak, karena kamu sendiri udah tumpah ruah gitu loh. Jadi makanya orang ini, si King of Cups ini akhirnya melihat kamu seperti energi di Empress ini. Bahwa emang bener dia, si Capricorn ini bener-bener royal, bener-bener suka berbagi, bener-bener suka memberi. Karena dianya juga berkelimpahan. Berkelimpahan ini nggak harus dalam hal materi, nggak harus kamu jor-joran ngasih dia hadiah, beliin dia makanan, ngasih dia barang, enggak. Bisa jadi juga berkelimpahan dalam hal cinta, kasih sayang, perawatan, perhatian, waktu gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih, akhirnya investasi kamu berbuah aja. Akhirnya orang itu, si King of Cups ini benar-benar melihat kamu, wow, iya nih, kayaknya Capricorn emang yang paling tepat untuk gue. Dia bisa menenangkan hati gue nggak harus khawatir lagi ditipu, karena dia sendiri udah berkelimpahan gitu loh. Oke? Wow. Anyway, kita lihat lagi energi yang kedua untuk kamu ya, Capricorn. Lihat nih, berkelimpahan kan? Wow. Kartu yang keluar adalah Ten of Pentacles, berkelimpahan kan? Page of Pentacles dan Nine of Cups. Oke, di sini yang saya rasakan adalah energi Page of Pentacles nih mungkin energi orang lain, orang yang mungkin bisa dibilang lebih amatir dari kamu kalau dalam hal pekerjaan, atau mungkin dia usianya jauh di bawah kamu dalam hal misalnya pertemanan aja deh. Jadi kayak dia, yang saya rasakan dia melihat kamu sebagai mungkin guru atau mentor. Dia melihat kamu sebagai pemimpin mungkin ya. Karena di sini dengan 6 kartu ini kamu keluar sebagai The Empress. Ini kan masih page. Jadi kayak dia ingin belajar dari kamu, melihat kepada kamu, mendongak kepada kamu, meminta tuntunan kamu gitu loh, yang saya rasakan. Diawali dengan Ten of Pentacles di sini, ini energi yang dia lihat dari kamu. Kamu kayak udah punya segalanya gitu loh. Entah mungkin kamu punya pernikahan yang baik, kamu punya anak-anak yang baik, kamu punya karir yang baik, kamu punya usaha yang baik, apapun itu. Pokoknya dia melihat kamu dia melihat kamu nih Ten of Pentacles. Jadi bisa dibilang nih bulan Maret, kamu akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kamu sebagai seseorang yang wow banget, yang pokoknya kayak udah punya segalanya lah. Terlepas kamu punya atau enggak ya, tapi orang-orang di sekitar kamu itu kayak tingkat kehormatan mereka kepada kamu tuh naik aja, tinggi aja gitu loh. Nah, dengan Nine of Cups di sini yang saya rasakan adalah kamu mungkin akan mentorin orang, kamu akan menjadi guru buat seseorang, buat si Page of Pentacles ini. Dan kamu akan melakukannya dengan senang hati. Karena Nine of Cups kan ini.
Dimana ini adalah energi secara emosi tuh kita bahagia gitu kan. Secara emosi kita, secara perasaan kita kayaknya terpenuhi kebahagiaannya gitu. Jadi yang saya rasakan orang ini dia akan membawa kebahagiaan buat kamu. Walaupun memang ini dalam konteks dia ingin belajar dari kamu. Jadi kayak kamu senang mengajari dia, senang menjadi guru buat dia, menjadi mentor buat dia, memberikan arahan kepada dia. Kamu senang kayaknya. Karena ada Nine of Cups di sini. Dimana ini adalah energi yang kamu puas lah. Puas mungkin dalam arti Capricorn akan merasa wow, selama ini gue berusaha membimbing orang lain, ternyata dia benar-benar melakukan apa yang gue ajarin sebelumnya. Jadi kayak kamu melihat orang ini sukses, kamu ikut sukses, kamu ikut bahagia karena melihat orang itu sukses, kayak gitu loh. Jadi ada yang saya rasakan di sini adalah bulan Maret energi kamu tuh kayak ya mungkin nggak gimana ya, kayak kamu nggak perlu banyak melakukan apa-apa, tapi kamunya sendiri tuh udah secara emosi udah stabil, udah bahagia, udah puas. Terus juga apa yang kemarin-kemarin sudah kamu usahakan akhirnya kelihatan hasilnya. Orang ini akhirnya benar-benar melihat kepada kamu tinggi. Terus ada orang lain lagi yang kemarin-kemarin mungkin atau selama ini sudah kamu bimbing, ternyata dia benar-benar menuju kesuksesan kayak gitu loh. Jadi apa ya, bulan Maret ini mungkin bukan bulan dimana kamu melakukan sesuatu yang baru atau yang dinamis, yang bergerak ke sana ke sini, enggak. Bulan Maret ini yang saya rasakan adalah energi dimana kamu menerima investasi-investasi, usaha-usaha yang sebelumnya sudah kamu lakukan, kamu menerima hasilnya gitu loh, menerima buahnya. Jadi kayak buah atau biji yang kamu tanam sebelumnya itu akhirnya berbuah di bulan Maret, yang saya rasakan tuh. Dan terutama kalau misalnya ada hubungannya dengan orang lain. Investasi yang kamu lakukan yang ada hubungannya dengan orang lain seperti King of Cups dan Page of Pentacles ini, hasilnya tuh kamu akhirnya menerima gitu loh. Kamu ikut bahagia, kamu ikut senang, atau kamu akhirnya dipandang tinggi sama orang yang memang selama ini kamu harapkan, kayak gitu. Oke? Wow. Anyway, nice. Kita lihat sekarang energi yang terakhir ya untuk Capricorn. Bagus sih ini energinya ya. Cuma saya nggak merasakan kamu melakukan apa yang wow, yang heboh, yang hebat gitu. Enggak. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain aja. Kamu duduk manis aja kayak di Empress ini. Tapi kamu bisa bahagia, kamu bisa puas gitu loh. Capricorn. Nice. Oke. Kartu yang keluar adalah Lenormand, the key, kunci. Kata kuncinya adalah liberation, liberasi, kemerdekaan, destiny, takdir, dan resolution, resolusi, solusi. Oke. Ditemani oleh Jupiter, planet keberuntungan, energi Pisces, dan rumah ke-6, rumah rutinitas, rumah kegiatan sehari-hari. Oke. So, di sini yang saya rasakan the key ini, kunci ini, kayaknya bulan Maret adalah kunci buat Capricorn. Apa namanya? Kayak memutuskan apa ya? Gimana ya? Kayak kunci. Jadi kayak bulan Maret nih ada yang selama ini pintunya tertutup. Kamu punya kuncinya untuk membuka pintu itu, gitu loh. Jadi ada sesuatu yang baru, tapi mungkin nanti di bulan April. Bulan Maret ini kamu menerima kuncinya dulu untuk membuka pintu itu. Jadi kalau selama ini dalam hidup kamu ada satu pintu yang kayaknya tuh tertutup terus buat kamu, entah itu apapun itu ya. Pintu di sini kan ibaratnya tuh bisa mungkin orang ini selama ini tuh kayaknya dia tertutup pintunya untuk kamu. Tapi ternyata di bulan Maret akhirnya kamu menemukan kunci untuk membuka pintu tersebut, membuka hati orang tersebut. Contohnya itu kayak gitu. Atau mungkin kunci dalam hal keuangan deh. Dalam hal keuangan, kamu selama ini merasa kayaknya tuh pintu untuk rezeki yang lancar mengalir
kayaknya tertutup terus sih buat gue gitu misalnya ya. Di bulan Maret ini kamu akan menemukan kuncinya. Kamu akan bisa membuka pintu itu gitu loh. Karena ada planet keberuntungan di sini dan energi Pisces. Dimana ini energi Pisces ini adalah energi yang spiritualitas. Jadi dekat dengan Tuhan, dekat dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kayak kamu, usaha kamu ditambah doa kamu akhirnya akan membuahkan kunci tersebut. Akhirnya akan menghasilkan kunci tersebut untuk membuka apa-apa yang selama ini tuh kayaknya tertutup buat kamu. Gitu loh. Jadi bulan Maret ini, makanya saya bilang bulan Maret ini kamu kayak nggak perlu banyak melakukan apa-apa. Kamu cukup duduk manis saja, tiba-tiba ada kunci yang jatuh di pangkuan kamu. Karena itu semua adalah hasil dari investasi atau usaha yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Jadi kayak kunci itu adalah buahnya. Akhirnya buahnya keluar. Sekarang bisa kamu pakai untuk membuka pintu. Gitu loh contohnya. Jadi saya nggak tahu dalam konteks apa nih, dalam aspek apa nih di kehidupan kamu. Tapi yang pasti ada energi di bulan Maret kamu akan bisa membuka pintu, dalam tanda kutip, membuka pintu yang selama ini kayaknya tertutup buat kamu. Rumah keenam yang tadi saya bilang ini adalah rumah rutinitas atau kegiatan kita sehari-hari. Dimana yang saya rasakan itu adalah energi yang tadi saya bilang. Bulan Maret kamu nggak harus berubah rutinitasnya, nggak harus berubah kegiatannya. Kamu akan merasa setiap hari gue melakukan ini juga, sama kayak bulan-bulan sebelumnya. Tapi kok kayaknya untung aja ya, kayaknya kok gue beruntung aja ya, kayaknya kok gue dapet aja ya apa yang gue cari, apa yang gue inginkan, gitu loh. Jadi meskipun rutinitas atau kegiatan kamu sama, tapi yang berbeda adalah hasilnya. Karena hasil itu memang sudah tenggat waktunya jatuh di bulan Maret. Hasilnya tuh keluar memang di bulan Maret. Kita nggak tahu aja kan. Selama ini kita berusaha, investasi. Kita nggak tahu kapan akan berbuahnya. Ya ternyata Maret ini, gitu loh. Oke? Wow, anyway, good luck ya Capricorn. Semoga kejadian, semoga kamu dapat energi ini. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.